Oke, terus ini banyak dalil cuma saya comoti, saya copy paste. Ya silahkan kamu baca, ini sudah banyak disebut orang. Inna syaitona layat jri min ibni adama majrodam fadoyiku majarihi bilju. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam diri anak cucu Adam lewat jalan darah. Fadoyiku majarihi, maka sempitkanlah jalannya setan itu dengan kamu lapar. Ya paling enggak secara lahiriah, rasional itu kalau kamu lapar kan kamu nggak mikir neko-neko, yang kamu pikir makanan toh. Begitu kamu kenyang baru mikir aneh-aneh. Itu paling gampang logikanya itu. Jadi sempitkan jalannya. Sempitkan kan bukan berarti hilangkan. Masih ada setan bisa masuk. Cuma sekarang sempit karena kamu cuma mikir makanan. Ketika kamu sedang lapar, ngatasinya kan gampang kalau cuma makanan. Kalau makan kan nggak neko-neko lah. Tapi kalau mikir yang lain itu kadang-kadang bahaya. Itu mungkin maunya hadis itu. Jadi sempitkanlah jalannya. Paling enggak meskipun puasamu nggak dalam, nggak sampai batin, nggak khawasul khawas, tapi dengan kamu lapar itu sudah pikiranmu sudah paling ke makanan. Kalau habis-habis asar ketika kamu sudah melilit itu mbok liwat ada cowok cakep apa cewek cakep, nggak minat lagi. Yang kamu pikir kolak sama es buahnya. Jadi itu antara lain. Terus sabdanya Nabi pada Aisyah, dawami qur'aba bil jannah. Teruslah dawamkanlah, istiqomalah menggedor-gedor pintu surga. Qolat, katanya Aisyah, bimadza, dengan apa? Qala sallallahu alaihi wasallam bilju, dengan apa? Dengan lapar. Jadi kalau kamu lapar itu katanya Nabi kayak orang yang sedang mengetuk-ngetuk menggedor pintu surga. Kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat setiap kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Satu-satunya yang oleh Allah nggak disebut, rahasiaku. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajibi, dan aku yang akan ngasih balasan sendiri khusus. Dan hadis di bawahnya juga semacam kelanjutannya meskipun hadis yang berbeda. Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabi al-abidi. Jadi Allah ini membanggakan anak-anak muda yang gemar ibadah, khususnya yang puasa. Kalau yang tua biasalah, orang tua kan lebih gampang kalau mau tirakat, kalau mau puasa. Ini yang dibanggakan oleh Allah yang muda-muda. Fayaqulu, maka Allah berfirman pada para malaikat, ayyuhasyab at-tariku syahwatahu li ajli, anak-anak muda yang meninggalkan syahwatnya demi aku, al-mubdhilu syababahuli, yang memperjuangkan apa, yang menggantikan kemudaannya untukku, karena masih muda biasanya masih mau senang-senang tapi lebih milih Allah daripada senang-senang. Anta indi kabakti malaikati, jadi engkau anak muda, bagiku engkau kayak malaikat-malaikatku. Nah itu pujiannya Allah bagi anak-anak muda. Saya tidak tahu yang hadir malam ini masih muda apa sudah tua. Wajahnya si tua, jiwanya apalagi. Kita lihat, itu hadis-hadisnya. Ini hadis paling terkenal. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang puasa akan ketemu dengan dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan waktu buka puasa dengan kebahagiaan waktu ketemu Allah. Ini seakan-akan mau bilang orang yang puasa pasti besok akan ketemu Allah dan dirindukan oleh Allah. Dan kesenangan yang satu waktu dia buka puasa. Jadi sebenarnya buka puasa itu biasa cuma makan. Karena ada puasanya dia jadi luar biasa. Hidup kadang-kadang butuh ini, butuh puasa dulu. Kamu belajar itu kan jenis puasa. Yang lain seneng-seneng kamu belajar. Tapi yang lain tidak akan nemu buka puasa kayak yang kamu belajar tadi. Belajar menemukan buka puasa namanya pinter, nilainya tinggi. Itu tidak ditemui yang tidak ikut puasa. Ini rumus. Puasa itu kan bukan berarti kalian tidak mampu. Bisa, cuma kalian tahan. Kalau boleh, kalau mau kalian bisa beli HP paling mewah, baju paling bagus, tapi ndak buat apa? Ini puasa. Nanti akan ada buka puasanya pasti. Jadi farhatun inda iftarihi. Terapkan ini, jadikan rumus. Kenapa orang Jawa nyuruh sering-sering tirakat? Tirakat itu meninggalkan yang nikmat-nikmat, yang enak-enak. Karena akan ada buka puasanya besok. Orang yang berjuang, orang yang mati-matian, orang yang itu kan nanti ada buka puasanya. Dibandingkan yang santai-santai. Mereka tidak akan nemu buka puasa. Sama-sama makan waktu maghrib, nikmatnya beda antara yang puasa dan yang tidak puasa. Maka jadikan di antara rumus hidup kita adalah puasa. Ngaji, kalian tiap malam Kamis ikut ngaji filsafat, itu kan juga jenisnya puasa. Yang lain jalan-jalan di luar, nongkrong di mall, ngafe sama pacarnya, kalian milih di sini, wong tidak punya pacar. Itu juga tirakat. Jadi kalau ada yang tanya, kok sampai umur sekian kok masih jomblo, mas, mbak, enggak, ini tirakat kok, kalau mau, gitu. Kalau saya mau, siapa enggak suka sama saya, cuma saya tirakat aja, biar nanti buka puasa. Kan itu juga sejenis puasa loh, kamu, saya enggak mau pacaran pak, itu juga puasa.
Besok kalau dapat nikmatnya berkali lipat, iftorihi. Tapi yang sejak SMP sudah pacaran, yang-yangan, pacaran itu biasa, tidak ada rasanya. Yang dialami sama, cuma rasanya jauh berbeda, itu buka puasa. Makanya jangan sering-sering pacaran. Cukup sekali, lama terus putus. Kan biasanya itu, sekali dan lama sekali, tapi terus putus. Akhirnya kan pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Kalau ditanya jawabnya santai, bukan jodoh Pak gitu. Padahal itu nangis-nangis sudah. Terus dilanjutkan, konteksnya puasa. Ngomong puasa itu tidak cuma ngomong lapar dan haus. Ayo masuk lebih dalam, katanya Imam Ghazali. Yang pertama, yang jelas puasa itu kepatuhan. Allah sendiri yang merintah secara terang-terangan loh. Tidak tedeng aling-aling kutiba alaikumusiyam. Kalian diwajibkan. Maka puasa yang pertama-tama bermakna kepatuhan kita pada Allah. Segala manfaat, segala hikmahnya puasa itu di bawah kepatuhan ini. Tidak boleh dibalik. Puasa itu menyehatkan. Kalau saya sudah sehat, apa harus puasa Pak? Harus tetap. Tidak bisa dibalik. Puasa itu bikin kita menahan nafsu. Wah, saya itu tidak pernah tergoda oleh nafsu Pak, berarti tidak butuh puasa. Tidak. Yang pertama-tama tetap kepatuhan. Seandainya puasa tidak menyehatkan sekalipun, bikin kamu lapar, perutmu melilit, tetap harus puasa. Karena yang pertama-tama puasa itu kewajiban dari Allah. Ya kayak sholat kemarin. Sholat itu tanda anil fasya wal mungkar. Pak, saya itu orang baik Pak, tidak pernah fasya wal mungkar. Berarti tidak butuh sholat toh Pak? Tetap butuh sholat. Kenapa? Itu kepatuhan. Bukti bahwa kita percaya pada Allah, pada Rasul. Jadi yang pertama-tama itu tidak pakai argumen apa-apa. Baru kalau kita sudah patuh, kita rinci manfaatnya apa, hikmahnya apa, biar lebih mantap kepatuhan kita. Tidak bisa dibalik. Tidak bisa, Pak, sholat itu kan untuk mengingat Allah. Sholat li dzikri katanya Allah. Kalau saya sudah anytime ingat Allah, apa butuh sholat Pak? Butuh. Kenapa? Kepatuhan. Jadi yang pertama-tama ibadah itu kepatuhan. Baru terus kita cari hikmahnya, manfaatnya, rahasianya. Itu biar ibadah kita semakin mantep. Biar kita sadar bahwa Allah tidak pernah nyuruh sesuatu yang sia-sia. Tapi itu belakangan, setelah nilai kepatuhan, termasuk puasa. Terus yang kedua, pelatihan, riyadhah. Jadi puasa ini semacam short course 1 bulan. Latihan nyapih nafsu. Latihan mengendalikan diri, menguasai diri. Itu puasa, 1 bulan penuh kita dilatih. Saya tidak tahu sukses apa enggak, kalian sendiri yang ngerti. Jangan sampai short course hanya tinggal short course, seminar hanya tinggal seminar. Harus fokus pada hasilnya, biar besok benar-benar merayakan Idul Fitri, kembali fitrah. Jadi latihan terus. Dalam puasa, usahakan, saya bilang tadi ada target-target spiritual, riyadhah. Ya yang nomor 1, latihan nafsu. Berani nggak misalnya khusus 1 bulan Ramadan besok Pak, saya buka WA hanya setelah maghrib sampai isya misalnya. Saya buka WA hanya kalau mau tidur Pak misalnya. Atau saya tidak akan lagi posting tentang yang dunia-dunia Pak 1 Ramadan ini. Saya ngomongnya akhirat aja misalnya. Ya tidak apa-apa, itu kan latihan. Pelan-pelan. Jadi silahkan bikin target sendiri. Riyadhah, bikin pelatihanmu sendiri. Ya latihan utamanya memang melawan hawa nafsu. Semoga sukses. Yang ketiga, puasa adalah pengorbanan. Persembahan. Persembahkanlah rasa laparmu, persembahkanlah rasa hausmu, persembahkanlah perjuanganmu untuk Allah. Jangan untuk yang lain. Jangan untuk, Pak lumayan Pak ada puasa 1 bulan, bisa diet gratis, lumayan bisa menurunkan berat badan. Enggak. Persembahkan puasamu untuk Allah. Dimensi pengorbanan. Semua ibadah itu persembahkan untuk Allah. Bahkan kalau kamu sholat kan ada yang di doa iftitah itu kan inna sholati wa nusuki. Sholatmu, ibadahmu, bahkan hidupmu dan matimu persembahkan untuk Allah. Kalau dipersembahkan untuk Allah kan nggak boleh sembarangan. Masa dipersembahkan untuk Allah ngasih yang nggak berkualitas kan malu. Wong kamu ngasih hadiah dosenmu, ngasih oleh-oleh tetanggamu aja nyari yang pantas, apalagi untuk Allah. Jadi yang ketiga pengorbanan, persembahan. Jadi membahas puasa itu perhatikan konteksnya. Ada konteks kepatuhan, ada konteks pelatihan, ada konteks pengorbanan. Yang keempat, ada konteks penyucian, pembersihan diri, tazkiyatun nafas. Jadikan momen puasa itu untuk menaikkan kualitas kemanusiaan kita, biar kita semakin murni jadi manusia. Makanya goal terakhirnya kan fitri, fitrah. Jadi harusnya besok hari terakhir puasa kita jadi orang yang cerah, karena kita sudah fitrah. Jadi dimensinya penyucian, lahir dan batin. Kemudian dimensi puasa yang kelima itu perjuangan, jihad dan mujahadah. Contoh mujahadah, jihadun nafas yang paling kelihatan itu puasa. Di situ kita berperang, perang paling besar. Karena Nabi bilang, habis perang Badar Nabi bilang kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar apa? Mengalahkan diri sendiri, antara lain lewat puasa. Terus yang keenam, keikhlasan. Satu-satunya puasa
yang dimensinya ikhlas, karena yang hanya Allah yang tahu, itu puasa satu-satunya ibadah. Yang ikhlasnya bisa murni tanpa terkontaminasi hal-hal lain, itu puasa. Kalau orang sudah lillahi ta'ala puasa, mungkin tidak ada orang tahu. Kalau sholat kelihatan, kusuk tidak kusuk kelihatan, tapi kalau puasa tidak kelihatan, seperti dijelaskan di depan. Terus yang terakhir, baru puasa itu bisa masuk ke level hikmah dan iktibar. Kalau ada orang bahas puasa dari segi kesehatan, itu level hikmah dan iktibar. Puasa dari segi harmoni sosial, itu level hikmah dan iktibar. Dari puasa kita bisa mengambil pelajaran apa, itu hikmah dan iktibar. Dari puasa kita peka secara sosial, itu hikmah dan iktibar. Level terakhir dari puasa. Jadi ternyata puasa konteksnya banyak, dimensinya banyak, otomatis manfaat dan dampaknya juga banyak. Itu cerdasnya seorang Ghazali. Kalau kita mikir sendiri mungkin tidak nyampe ke sini. Kita akan ngertinya cuma pokoknya puasa itu menahan lapar, haus, dan hubungan seksual, itu toh. Di luar itu tidak nyampe. Pokoknya itu sama kataman Al-Quran, itu pun nggak sukses-sukses.